Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Praktika Akuntansi kelas E yang beranggotakan saya Intan Indah Cahyani dengan nomor NIM 19 10 11 21 77. Nama saya Arini Hairunisa dengan NIM 19 10 11 21 88. Saya Gustia Sinta dengan NIM 19 10 11 21 90. Saya Devina Karisarasati dengan NIM 19 10 11 21 99. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data perusahaan menggunakan Zahir Accounting. Studi kasus kali ini akan menggunakan PT Kartoleria. PT Kartoleria adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli alat tulis. PT Kartoleria ini memulai pencatatan menggunakan Zahir Accounting pada tanggal 1 Januari 2020 dengan periode akuntansi tahunan 1 Januari sampai 31 Desember. Langsung saja kita buka aplikasi Zahirnya. Karena ini belum dibuat database-nya, jadi kita akan membuat database baru menggunakan fitur membuat data baru. Selanjutnya ada isian informasi perusahaan, silahkan diisi dengan informasi perusahaan yang ada. Kebetulan ini nomor telepon dan nomor faksimilenya sama ya, jadi tinggal di copy aja. Jika sudah terisi semua, tinggal klik lanjutkan. Isian periode akuntansi dimulai pada bulan Januari tahun 2020 untuk buka akhir tahun Desember. Kalau sudah, lanjutkan. Berhubung ini perusahaan dagang, jadi tidak memiliki departemen, jadi diamkan saja dan lanjutkan. Selanjutnya ada konfirmasi akhir informasi perusahaan. Dicek dulu, kalau sudah benar semua, proses. Jenis usaha, bidang usaha itu perdagangan umum. Lanjutkan. Ini pilih ya.
Ini adalah setup mata uang fungsional yang digunakan saat kegiatan operasional perusahaan. Kemudian lanjutkan, dan ini untuk kurs mata uang asing yang digunakan. Bisa disetting nanti, tapi sekarang juga tidak apa-apa. Kalau sudah, tinggal klik selesai. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah data rekening atau account yang dibuat Zahid Accounting telah sesuai dengan perusahaan. Pertama itu ada kas dan bank. Kemudian dagang dan persediaan barang dagang. Gitu. Adanya piutang usaha ya, jadi kita ganti atau menjadi piutang dagang dengan cara klik 2 kali atau tekan edit data. Oke. Piutang dagang. Kalau sudah, terus rekam. Selanjutnya, mengganti persediaan 1 caranya sama seperti tadi, tinggal diulang saja. Utang usaha juga sama, diganti menjadi utang dagang. Selanjutnya, akun utang gaji. Utang gaji dan upah sudah ada. Utang bank. Utang bank sudah ada, modal di store. Dan laba ditahan. Sudah ada semua ya, kalau sudah kita tutup. Selanjutnya mengisi saldo awal perusahaan dengan cara setting saldo awal akun. Di sini bisa langsung diisi nominalnya. Utang dagangnya.
Saldo dari muka 5 juta. Rp40 juta dengan Rp20, Rp10. Untuk akumulasi diberi tanda minus karena dia mengurangi saldo nominal kendaraan dan peralatan. Kalau nilai di sininya sudah 0, berarti sudah benar ya, atau sudah balance. Lanjut, klik rekam. Selanjutnya kita akan membuat daftar saldo piutang. Sebelum kita mengisi saldo awal piutang, kita harus membuat data nama pelanggan. Klik di sini. Kemudian pilih add data. Selanjutnya isi informasi pelanggan. Kalau sudah, rekam. Cara selanjutnya sama seperti tadi, tinggal diulangi saja. Jika sudah dibuat semua nama data pelanggannya, tutup. Lalu kita akan mengisi saldo awal piutang usaha. Pilih baru. Isi nama pelanggannya siapa. Kemudian tanggalnya. Nomor invoice. Dan jumlah piutangnya. Kalau sudah, rekam. Selanjutnya sama seperti tadi. Nilainya 110.
Kalau sudah semua dilihat totalnya, apa sudah benar? 7.880 sama di sini sudah sama ya. Kalau sudah, tutup. Selanjutnya kita akan membuat data pemasok. Caranya sama saat dengan mengisi data pelanggan. Pilih Add Data. Kemudian tipenya diganti menjadi vendor. Selanjutnya rekam. Tinggal diulangi lagi caranya untuk membuat data baru. Kalau sudah dibuat semua, tutup. Selanjutnya mengisi saldo awal akun utang dagang. Pilih setting, saldo awal utang dagang atau utang usaha. Pilih baru, pilih nama pemasok, kemudian setting tanggal. Nomor invoice-nya, kemudian jumlah piutang, maksudnya jumlah hutang. Kalau sudah terisi semua, dicek kembali totalnya apakah sudah benar. 8870. Kalau sudah, tutup. Untuk memeriksa laporannya bisa dicek di laporan penjualan dan piutang. Pilih piutang usaha, kemudian satu piutang mata uang dasar. Untuk laporan hutangnya di laporan pembelian
hutang, hutang usaha, kartu hutang, mata uang dasar. Selanjutnya kalau sudah close, untuk mengisi data persediaan, kita harus pilih data lainnya. Untuk membuat kategori produk, pilih kelompok produk 1, diedit aja. Kelompok barangnya alat tulis ya. Kalau sudah rekam, tutup. Kemudian pilih data produk. Dasarnya ini bisa diganti. Caranya sama seperti tadi, tinggal diulangi. Kalau sudah semua, tutup. Kemudian isi saldo awalnya di setting, saldo awal persediaan. Pilih baru, gudangnya headquarter, kode barangnya. Ini stok awalnya itu 200, KTP-nya 10.000. Kalau sudah rekam, ulangi langkah tadi untuk membuat yang baru.
Kalau sudah semua, dicek totalnya apakah sudah benar 13.640.000. Sudah benar ya? Kalau sudah, ditutup. Ya. Oke. Kemudian untuk mencek laporannya di laporan barang, data barang umum. Kalau sudah, tinggal di-close saja. Itu dia cara untuk menginput database perusahaan menggunakan Zahid Accounting. Nah, sekarang saya akan membahas terkait dengan siklus penjualan. Di dalam siklus penjualan itu terdapat penjualan tunai dan penjualan non-tunai. Langsung aja ke contohnya, penjualan tunai pada tanggal 29 Januari 2020, PT Kartoleria melalui marketingnya Bapak Subarjo menjual kertas HVS harga 120.000, belum termasuk PPN. Pembayaran diterima secara tunai pada hari yang sama. Nah, ke aplikasi accounting Jahirnya, ini baik itu penjualan tunai dan penjualan non-tunai masuknya ke sales invoice. Nah, karena belum ada, kita klik baru. Ini customer name-nya tadi pelanggan umum. Invoice nomor 1. Pada tanggal 29 Januari, ini 01 29 2020. Ini notes-nya. Penjualan tunai. Ini ATM-nya, itemnya kertas HVS. Itu ini 1 unit price-nya sebanyak 120.000. Ini kita udah dibikin cash, baru save. Nah, ini udah ada. Nah, lalu yang kedua itu penjualan non-tunai. Jadi di penjualan non-tunai itu terdapat siklus penawaran penjualan. Si penjual, kita sebagai penjual itu melakukan penawaran kepada customer. Lalu yang kedua, apabila disetujui, maka customer melakukan pemesanan penjualan. Lalu yang ketiga, apabila sudah dilakukan pemesanan, maka dilakukan pengiriman pesanan. Lalu ketika sudah dilakukan pengiriman pesanan, kita melakukan faktur penjualan karena barang sudah diterima. Nah, ketika barang sudah diterima, itu ada 2 keputusan yang akan diambil oleh si customer, yaitu retur penjualan. Retur penjualan ini ketika ada barang yang tidak sesuai atau cacat, rusak, dan sebagainya. Nah, yang kedua, ketika customer barangnya diterima, itu si customer melakukan penerimaan barang, maka kita melakukan jurnal penerimaan penjualan. Langsung aja ke contohnya, penawaran penjualan. Ini customer PT Elektronik Canggih, Jalan Mawar Melati, nomor 12, Jakarta Timur.
nomor PP 12345 tanggal 2 Januari 2020, marketingnya Vivi Irwan. Kode barangnya ini B04, kertas folio harga 80.000. Yang kedua B05, buku tulis harga 130.000. Ini langsung aja ke akhirnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan penawaran penjualan itu maksudnya ke sini. Nah, karena belum ada, kita bikin baru aja. Jadi customer name-nya ini PT Elektronik Canggih. Tanggal 2 Januari 02 2020. Ini maksudnya penawaran penjualan. Lalu item nomornya itu tadi kertas folio. Kuantitinya 1 unit, price-nya sama dengan 80.000. Ini belum ada diskon. Lalu yang kedua P05, buku tulis. Ini juga 1 dengan harga sebesar 130.000. Oke, ini sesuai, kita save aja. Cancel. Nah, ini udah ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengiriman barang dan pembuatan faktur. Pada tanggal 4 Januari 2020, PT Carloteria mengirimkan semua barang yang dipesan oleh PT Jaya Elektroda pada tanggal 3 Januari 2020. Pada hari tersebut juga dibuatkan faktur penagihan dengan syarat 2/10 N/30. Jadi pada tanggal 3. Nih kita bikin sales delivery. Nih kita bikin baru. Tadi PT Elektronik. Date-nya pada tanggal 4 Januari 04 2020. Ini pengiriman tadi B04. Yang ini order sebanyak 5 pieces dikirim ya. Lalu ini tadi harga satuannya 80.000. Ini totalnya. Lalu ini B05 sebanyak 8 pieces dengan harga 130.000. Payment. Sekarang ini diskonnya kan 10 hari, ini 30 hari, kalau diskonnya itu 2%. Oke.
Sama cancel. Nah, ini udah langsung ada. Nah, yang selanjutnya ini ada penjualan dengan uang muka dari PT Sinar Terang, Jalan Sehno nomor 25, Jakarta Utara, nomor P P0365 pada tanggal 16 Januari 2020. Kode barang B06, deskripsi pulpen kuantiti 15. Uang muka sudah ditransfer melalui bank sebesar 90.000. Nah, apabila uang muka maka masuknya ke sini, kita bikin baru. Ini tadi bank, ini customernya PT Sinar Terang. Nah, apabila belum ada, kita bikin baru. Ini PT Sinar Terang. Ini save. Save. Yes. Ini Sinar Terang. Cancel. Ini kita bikin baru. Ini bank, customernya PT Sinar Terang. Oke. Value-nya tadi sebesar 90.000. Date-nya pada tanggal 16 Januari 01 16 2020. Ini nomor P0 0365. Ini kita bikin save aja. Ini udah langsung ada. Add. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam siklus penjualan penerimaan barang dan pembuatan faktur pada tanggal 17 Januari 2020. PT Karloteria mengirimkan semua barang yang dipesan oleh PT Sinar Terang pada tanggal 18 Januari 2020. Pada hari tersebut juga dibuatkan faktur penagihan dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Berikut rinciannya. Ini kita langsung aja ke Jahir accounting-nya. Ini selama kita ke sales invoice, lalu kita bikin new. Tadi customer name-nya di PT Sinar Terang. Ini udah ada. Ini ini juga.
ini langsung kita save. Oke, lalu kita cancel. Nah, sudah langsung ada. Selanjutnya, transaksi pembelian. Nah, jadi di transaksi pembelian ini nanti akan mencatat pembelian tunai maupun pembelian non-tunai. Nah, sekarang untuk pembelian tunainya, langsung aja ke contoh kasusnya. Di sini pada tanggal 9 Januari 2020, PT Kartoleria membeli secara tunai kertas folio dari CV Budijaya dengan harga Rp35.000 per pak. Nah, ini belum termasuk PPN. Pembayaran dilakukan melalui uang tunai. Nah, jadi gimana cara mencatatnya di zahirnya? Nah, setelah sebelumnya tadi sudah membuat database perusahaan, selanjutnya untuk mencatat pembelian tunai ini menggunakan menu pembelian yang ada di sini, pembelian. Nah, lalu untuk mencatat transaksi pembelian itu bisa menggunakan menu ini, invoice pembelian. Nah, setelah itu klik baru ya jika belum dibuat. Nah, setelah sudah dimasukin data-datanya, maka nanti akan seperti ini. Jadi nama pemasoknya tadi yang sudah ada di transaksinya yaitu CV Budijaya. CV Budijaya, lalu tanggalnya tanggal 9 Januari 2020. Terus di sini transaksinya adalah transaksi tunai seperti yang dijelaskan soalnya. Lalu deskripsinya adalah kertas folio diterima satu barang, harganya Rp35.000 per paknya, dan juga di sini ada pajaknya 10%. Nah, karena ini pembayarannya melalui kas, maka di sininya dipilih kas. Nama akunnya kas, lalu klik lanjutkan. Lalu setelah transaksi ini sudah dibuat, lalu klik rekam. Gitu. Nah, selanjutnya akan muncul di sini. Nah, selanjutnya untuk jurnalnya itu ini jurnalnya persediaan pada PPN masukan pada kas. Jadi persediaannya bertambah sebesar Rp35.000 karena tadi telah dibeli ya dari CV Budijaya. Lalu ada PPN masukan 10%, itu yaitu Rp3.500, terus kasnya berkurang Rp38.500. Nah, itu untuk mencatat transaksi pembeliannya. Selanjutnya, yaitu siklus pembelian non-tunai. Nah, jadi di dalam pembelian non-tunai itu ada beberapa siklus. Ya. Yang pertama itu ada permintaan pembelian. Nah, jadi permintaan pembelian ini dilakukan oleh bagian gudang. Jadi bagian gudang itu membuat surat permintaan pembelian. Nah, setelah itu nanti akan diberikan kepada bagian pembelian, gitu. Nah, lalu bagian pembelian itu nanti akan membuat pesanan pembelian, ya, surat pesanan pembelian. Nah, setelah itu nanti dikasih ke vendor. Nah, nanti setelah vendor menyetujui, nanti perusahaan itu atau PT ini, Kartoleria ini akan menerima barangnya. Ya, ini penerimaan barang. Nah, setelah itu nanti vendor akan memberikan ini faktur pembelian, dan juga perusahaannya akan membayar pembelian tersebut. Nah, jika ada retur juga di sini itu nanti bisa dikembalikan. Nih kalau ada retur. Selanjutnya langsung ke contoh kasus aja.
di sini ada contoh kasus permintaan pembelian. Di sini ada PT Kartoleria. Di sini permintaan pembelian. Di sini sudah ada keterangan-keterangannya, data-datanya dari bagian gudang, lalu ada tanggal diperlukannya 15 Januari 2020, dan di sini adalah pembelian yang ingin dibeli oleh PT Kartoleria ini. Jadi ingin membeli kertas folio seharga 35.000, kuantitasnya ada 6, lalu buku tulis 24.000, kuantitasnya 5. Nah, selanjutnya untuk mencatat transaksi ini masih sama di menu pembelian juga. Jadi masih di menu pembelian. Berarti ini permintaan barang. Permintaan pembelian ya. Langkah pertama itu permintaan pembelian yang dilakukan oleh bagian gudang. Lalu menunya di sini permintaan barang. Nah, setelah itu klik baru. Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan nama manajernya, yaitu Bapak Bayu, yang sudah ada di soalnya, untuk kasusnya. Lalu masuk ke gudang headquarter, ya, kantor utama. Nah, lalu kalau ada nomor permintaannya, masukin nomor permintaannya, dan juga tanggal dibuatnya, yaitu tanggal 7 Januari 2020. Terus tanggal digunakannya adalah tanggal 15 Januari 2020. Nah, selanjutnya masukin nama-nama barangnya tadi, yaitu kertas folio dan juga buku folio. Lalu masukin nomor barangnya juga yang ada di soal. Terus juga masukin jumlahnya, kuantitasnya, ya kan. Untuk yang kertas folio itu 6, dan juga untuk yang buku folio atau buku tulis itu 5. Setelah mencatat semua data-data ini, langsung klik rekam. Ya, jika sudah, nanti muncul tampilan seperti ini. Ada tanggalnya, lalu ada manajernya, yaitu Bapak Bayu. Terus juga ada nominalnya di sini. Ya. Nah, jika sudah, tutup. Nah, selanjutnya adalah purchase order. Nah, jadi purchase order ini adalah pesanan pembelian. Jadi, nah, pesanan pembelian itu nanti akan dicatatnya di sini, di order pembelian. Nah, tapi sebelum itu bagian pembelian itu bisa yang namanya melakukan permintaan penawaran harga, gitu. Jadi untuk ya, jadi bagian pembelian itu dia bisa juga membuat permintaan penawaran harga, gitu. Kalau misalkan nanti ingin dibuat di menu ini. Jadi ini bagian pembelian itu bisa membuat permintaan penawaran harga. Nah, selanjutnya purchase order, yaitu pesanan pembelian. Nah, untuk mencatat purchase order ini bisa menggunakan menu ini, order pembelian. Jadi ini digunakan untuk membuat order pembelian untuk vendor. Nah, lalu diklik saja. Nah, order yaitu permintaan pembelian, pesanan pembelian. Nah, itu dicatat sama di menu pembelian juga. Lalu di ini order pembelian. Nah, order pembelian ini digunakan untuk membuat order pembelian untuk vendor. Nah, jadi klik aja di sini langsung. Nah, selanjutnya klik baru. Selanjutnya langsung masukin nama pemasoknya yang sudah ada di contoh kasusnya. Nah, selanjutnya langsung memasukkan nama pemasoknya.
yaitu CV Budijaya. Ini ya. Masuk ke gudang headquarter, yaitu kantor utama. Lalu tanggalnya di sini yang sudah ada di kasusnya, itu tanggal 8 Januari 2020. Nah, selanjutnya, masukkan barang-barang yang sudah ada di contoh kasusnya, yaitu kertas folio dan juga buku tulis. Ya. Kertas folio seharga 35.000 dan juga buku tulis. Jangan lupa untuk masukkan jumlah nilainya, yaitu jumlah yang diorder yaitu 1. Nah, selanjutnya, barang yang kedua, buku tulis. Nah, langsung aja jika sudah memasukkan data-datanya, klik rekam. Oh, jangan lupa juga untuk memasukkan harga satuannya. Maksudnya di ordernya. Jangan lupa untuk memasukkan ini jumlah yang di order. Jika sudah, klik rekam. Oh ya, di sini harganya untuk buku tulis itu 24.000. Jika sudah, rekam. Masukin harga satuannya. Jika sudah, klik rekam. Nah, sudah terekam dan nanti akan muncul tampilan seperti ini, order pembelian, yaitu ada kertas folio dan juga buku tulis dengan biaya-biayanya ada sebesar 24.000 untuk buku tulis dan juga 35.000 kertas folio. Nah, jika sudah, selanjutnya pengiriman barang dan pembuatan faktur. Ya, lalu selanjutnya itu pengiriman barang dan pembuatan faktur. Nah, untuk pengiriman barang dan pembuatan faktur ini, itu dicatat di menu ini, invoice pembelian. Jadi sama seperti tadi yang awal, ini sama dicatat di invoice pembelian. Nah, ini untuk mencatat penerimaan barang dan juga invoice pembelian. Nah, selanjutnya, diklik baru. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, masukin saja nama pemasoknya, yaitu Budijaya, terus juga nomor PO-nya, tanggalnya, yaitu tanggal 15 Januari 2020, dan juga jadi langsung muncul ya, jika diklik PO-nya, nanti langsung muncul nama-nama barang yang tadi telah dibuat, gitu. Nah, di sini kertas folio 35.000, ya, dan juga buku tulis 24.000. Nah, jika sudah, diklik rekam. Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika ingin melihat jurnalnya, di jurnal voucher. Jurnal itu ya persediaan pada PPN masukan dan juga utang usaha. Nah, selanjutnya itu adalah retur pembelian. Nah, jadi retur pembelian ini digunakan jika ada barang-barang yang cacat lalu bisa diretur. Nah, untuk retur pembelian itu bisa dicatat di menu ini, retur pembelian. Nah, selanjutnya diklik baru.
nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi yang diretur itu adalah buku tulis. Di soal tertulis pada tanggal 16 Januari 2020, bagian gudang menemukan satu buah produk cacat yang dipesan sebelumnya dengan CV Budijaya. Nah, produk tersebut adalah buku tulis. Oleh karena itu, kemudian barang tersebut dikembalikan kepada vendor. Nah, jadi buku tulis ini telah diretur kepada vendor satu, totalnya 24.000 aja. Nah, jika sudah, diklik rekam. Lalu selanjutnya itu pembayaran. Pada tanggal 22 Januari 2020, PT Kartoleria melunasi seluruh piutangnya kepada PT CV Budijaya atas PO nomor PP 988. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Nah, selanjutnya untuk pembayaran ini bisa dicatat di menu ini di pembayaran utang usaha. Nah, jadi selanjutnya itu adalah pembayaran pada tanggal 22 Januari 2020, PT Kartoleria melunasi seluruh. Selanjutnya itu ada pembayaran. Jadi pada tanggal 22 Januari 2020, PT Kartoleria melunasi seluruh piutangnya kepada PT CV Budijaya atas PO nomor PP 988. Nah, pembayaran itu dilakukan melalui transfer bank. Untuk pembayaran hutang itu ada di menu ini, pembayaran utang usaha. Diklik saja di sini. Nah, lalu selanjutnya itu dimasukkan data-datanya, seperti akun kasnya diganti jadi bank karena pembayarannya itu melalui transfer bank. Nah, lalu masukin tanggal-tanggalnya, tanggal pembayarannya. Nah, lalu jika sudah, diklik rekam. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika ingin melihat jurnalnya, jurnal ada seperti ini, utang usaha pada bank. Jadi utang usahanya itu berkurang, banknya juga berkurang. Seperti itu. Selanjutnya kita akan ke materi kas dan bank. Untuk materi kas keluar, contoh pertama adalah pada 7 Januari 2020, PT Kartoleria membayar gaji karyawan melalui transfer bank senilai 45 juta. Nah, yang kita lakukan pertama adalah ke bagian kas dan bank. Dan karena materinya adalah kas keluar, maka kita pilih yang kas keluar. Kemudian, pilihlah membuat transaksi baru. Nah, karena kan tadi transfer melalui bank, maka untuk akun kas, pilih yang bank. Dan untuk penerima, pilih yang karyawan. Nah, untuk memonya adalah pengeluaran gaji karyawan. Karena yang akan dibayar adalah gaji untuk karyawan tersebut. Dan untuk tanggal, dapat lihat daripada pertanyaan sebelumnya, akan transaksi berjalan pada tanggal 7 Januari 2020. Sehingga tanggalnya adalah 7 Januari 2020. Kemudian untuk kodenya, karena ini adalah membayar gaji, sehingga pilihlah beban gaji dan upah. Untuk nilainya,
sebesar 45 juta. Nah, dapat lihat di sini, log sebesarnya sudah tepat seperti yang ada di sini. Apabila sudah benar segalanya, pilih tombol rekam. Nah, dapat dilihat di sini, beban gaji dan upah pada bank dengan nominal 45 juta. Apabila sudah benar, pencet fatal dan tutup. Selanjutnya, masih untuk kas keluar, pada 15 Januari 2020, PT Kartoleria membayar tagihan listrik, air, dan telepon untuk periode bulan Desember 2015. Pembayaran dilakukan secara tunai melalui pembayaran tagihan senilai 3 juta dan biaya administrasi 6.000. Oke. Karena masih kas keluar, kita pilih kas keluar. Kemudian, membuat transaksi baru. Nah, kan tadi untuk transaksinya adalah kas. Dapat dilihat di sini disebutkan bahwa pembayaran dilakukan secara tunai, sehingga yang dipilih adalah kas. Dan untuk penerimanya, karena biasanya yang kita akan membayar listrik, air, dan telepon ke PLN, jadi kita membuat baru. Itu untuk tipenya adalah vendor, perusahaannya PLN. Oke, rekam. Dan pilih OK. Untuk pengeluarannya, pengeluaran listrik, air, dan telepon. Nah, tanggalnya dapat dilihat adalah tanggal 15 Januari 2020. Jadi ganti kepada tanggal 15 Januari. Nah, karena kan tadi di transaksinya yang pertama adalah membayar tagihan listrik, air, dan telepon. Jadi yang dipilih adalah akun listrik, air, dan telepon. Dan nilainya adalah 3 juta. Nah, tapi kan disebut juga ada membayar administrasi. Nah, jadi pilih akun administrasi kantor. Dan tadi nilainya sebesar 6.000. Ya, sehingga sudah pas kan? 3 juta 6.000 rupiah. Kemudian rekam. Nah, dapat dilihat apabila sudah benar, kita lanjut ke saldo transfer antar rekening. Pada 23 Januari 2020, PT Kartoleria menyetorkan uang kas ke rekening perusahaan melalui teller bank senilai 5 juta. Nah, itu adalah transfer kas, jadi kita pilih yang transfer kas. Darinya, kan tadi disebutnya adalah tunai. Berarti adalah dari kas. Ke-nya ke bank. Tanggalnya mengikuti
yaitu tanggal 23 Januari. Nah, untuk referensinya bisa diganti menjadi setoran tunai. Nah, nilainya sini disebutkan adalah 5 juta. Sehingga ganti menjadi 5 juta. Nah, apabila sudah benar, rekam. Nah, untuk melihatnya dapat lihat dalam buku besar. Bisa dilihat dalam buku besar akun kas atau akun bank. Seperti ini, di bank sudah ada. Dan di kas pun juga sudah ada.